Oke, kali ini saya akan membuat tutorial langkah-langkah cara untuk menginstal WHM atau cPanel ke dalam VPS yang sudah terinstall sistem operasi Linux. VPS saya sudah terinstall CentOS 7 64 bit ya. Nah, untuk menginstal WHM ini kita harus menyiapkan sebuah software remote. Saya menggunakan Footy 64 bit ya. Kita bisa download di websitenya secara free ya. Oke, kemudian kita membuka Footy dan memasukkan IP dari VPS yang akan diinstal menggunakan port 22 sebagai port standar SSH ya. Perlu diingat port ini adalah port standar. Dengan tujuan keamanan server, seharusnya sebaiknya port ini bisa ditukar menjadi yang lain selain 22. Oke, saya login menggunakan root ya. Langkah pertama, kita harus memastikan di dalam server atau dalam VPS kita ini sudah ada Perl ya, sebagai salah satu tool untuk menjalankan WHM ini dengan menggunakan perintah yum install Perl ya. Kita menginstal Perl ya. Oke, di sini sudah terlihat bahwasanya Perl-nya sudah terinstall dan sudah menggunakan versi akhir. Oke, langkah kedua itu menetapkan hostname. Kali ini saya menyiapkan sebuah domain ya sebagai hostname dari VPS ini dengan menggunakan perintah hostname slb atau gnp aja lah, sidimpuan.com ya. Setelah tersebut kita masuk kepada direktori instalasi cPanel ya, atau WHM ini, yaitu di direktori home ya. Langkah selanjutnya adalah dengan mendownload source instalasi cPanel itu sendiri dari websitenya, website resmi dari cPanel ya. Kita kopikan saja ya. Setelah source-nya sudah terdownload ya, maka kita akan menginstal cPanel ini ya dengan menggunakan perintah sh. Proses ini akan memakan waktu sekitar 10 sampai setengah jam biasanya, tergantung kepada kecepatan VPS, prosesor ataupun memori dari VPS kita. Oke, sambil menunggu, perlu diingat untuk instalasi ya cPanel itu kita harus menyiapkan dulu sebuah domain ya, yang tentunya sudah diarahkan ke VPS kita. Biasanya setiap pengelola domain atau penyedia domain itu akan menyediakan sebuah tool membuat name server ya. Kali ini saya menggunakan ns1 sidimpuan.com dan mengarahkan ya menggunakan IP VPS kita, mengarahkannya ke dalam IP VPS dan kita bisa menyimpan ya. Dan ya
kita buat langsung ke NS2 dengan IP yang sama boleh ya, karena kali ini saya menggunakan VPS hanya satu IP ya. Saya menggunakan NS1 sidimpon.com dengan IP VPS tersebut, dan NS2 sidimpon.com dan menggunakan IP VPS yang sama. Oke, simpan. Setelah kita membuat name server tersebut ke arah VPS ya, kita harus memasukkan name server tersebut ke dalam name server domain. Jadi name server 1 ns-sidimpon.com, name server 2 itu menggunakan ns2sidimpon.com. Perlu diketahui setiap domain yang akan dihosting ke dalam VPS tersebut harus menggunakan name server yang ini ya. Setelah instalasi selesai diproses, mungkin tadi saya menghitung sekitar 25 menit lah dalam instalasi WHM atau cPanel ini. Di bagian akhir dari instalasi dia akan menunjukkan seperti yang terlihat pada layar ya. Selamat, instalasi cPanel dan WHM telah selesai ya. Pada tahap akhir instalasi kita akan diberikan sebuah link untuk mengkonfigurasi awal cPanel kita. Kita bisa kopikan ke dalam browser kita ya. Oke, akan terlihat karena kita belum menginstal dari SSL, maka akan menunjukkan seperti sekarang ini ya. Kita terima aja risikonya karena memang ini punya kita ya. Nah, instalasi pertama yang akan muncul adalah seperti sekarang itu ya, seperti ini ya. Jadi dia akan memberikan sebuah agreement yang harus dibaca ya. Kita terima saja dengan agree, setuju semua agreement yang telah ditampilkan oleh program ini ya, karena ini adalah lisensi ya, karena ini adalah program berlisensi memang. Pada saat ini lumayan besar lah, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 300.000 satu bulan untuk lisensi penggunaan cPanel ini. Oke, selangkah selanjutnya dengan memasukkan email administrator ya dari server kita. Saya gunakan saja. Oke, saya gunakan simpanmedia@yahoo.com dan menggunakan name server yang telah kita buat di tools penyedia domain di domain kita itu, yaitu menggunakan ns1sidimpon.com dan ns2sidimpon.com. Klik finish. Oke, akan terlihat tampilan awal seperti yang terlihat di sini ya. Nah, di bagian kanan atas ini terdapat sebuah pesan bahwasanya file system code are currently disabled. Ini artinya sebuah tool untuk membagi hard disk kepada user kita ya, tidak diaktifkan ya. Untuk mengaktifkannya biasanya dilakukan ya, ada mungkin default daripada penyedia VPS ini memang tidak melakukan aktivasi seperti yang terlihat pada saat ini. Ada juga defaultnya sudah mengenablekan ya, defaultnya mengenablekan file system code ini ya. Nah, untuk mengenablekannya, jika dia tidak default untuk di enable pada penyedia VPS, maka kita bisa melakukan kontak ke penyedia VPS atau ya di control panel penyedia VPS kita kan biasanya ada disediakan sebuah tool untuk mengenablekan file system code ini. Oke, bisa kita lakukan cara-cara tersebut. Jika kita sudah mengaktifkan
file system code ini ya melalui kontrol panel yang disediakan oleh penyedia VPS tadi, maka kita bisa refresh ya. Proses ya, itu pesan error tadi atau pesan tadi sudah hilang di kontrol panel kita. Nah, kontrol panel ini atau WHM ini telah siap untuk diproses lebih lanjut. Ada yang perlu kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat informasi server ya. Informasi server kita ya, bisa kita lihat di home server status. Itu bisa dilihat bahwasanya VPS kita menggunakan prosesor 3 prosesor dan memori sebesar 3 GB, hard disk sebesar 58 GB atau biasanya dalam pemesanannya 60 GB ya. Nah, salah satu yang perlu kita lihat di sini adalah tweak setting ya. Kita harus melihat dulu tweak setting ya untuk semua parameter yang ada di server kita ada di sini ya. Jadi kita bisa mengenablekannya atau mengatur kemampuan daripada VPS kita itu di sini. Ya, inilah mungkin kegunaan atau keunggulan kenapa kita harus memilih WHM sebagai kontrol panel VPS kita ya. Perlu diketahui sebenarnya pemesanan VPS ini ya tidak disarankan untuk pemula, dalam artinya ya yang tidak atau belum mengetahui sama sekali tentang parameter apa saja yang ada di sebuah server. Jadi kenapa demikian ya? Biasanya penyedia VPS itu tidak akan memberikan support terhadap permasalahan sistem yang terjadi di VPS kita, kecuali yang bermasalah adalah hardware-nya, karena itu memang tanggung jawab penyedia. Tapi kalau sistem yang bermasalah itu adalah tanggung jawab kita sendiri sebagai administrator VPS. Jika kita ingin ya memaksakan memilih dengan menggunakan VPS, yaitu tadi dengan melihat parameter tweak setting dan kemudian di parameter yang ada di security center. Jika kita tidak paham tentang server, kita bisa mencek melalui tool security advisor. Untuk pertama kali ya, kita bisa klik dan tool ini akan mencari apa-apa saja yang perlu disetting di dalam VPS kita. Di dalam cPanel Security Advisor ini ya, kita bisa mempelajari tentang permasalahan yang ada. Ya, ini sebenarnya masalah keamanan. Ya, apabila kita belum memahami, kita sebenarnya server ini VPS ini sudah bisa digunakan, cuman bisa digarisbawahi keamanannya belum terlindungi dengan baik, seperti halnya yang tertera pada cPanel Security Advisor ini. Jika pun kita ingin mempelajari, di sini akan ada diberikannya dokumen bagaimana cara untuk supaya kernel, contohnya yang kedua ini permasalahan kernel tidak support ya, bagaimana cara untuk mengatasinya ya. cPanel ini memberikan dokumennya. Kemudian instalasi antivirus, kemudian permasalahan setting dari MySQL database-nya juga perlu diperbaiki ya, dengan menutup port 3306 ya, dari luar supaya tidak bisa diakses dari luar server. Contohnya demikian. Lebih lanjut tentang parameter ini mungkin akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Namun pada dasarnya VPS ini sudah dapat digunakan. Langkah
Selanjutnya yang dilakukan adalah dengan membuat akun di VPS ini. Kita bisa lihat di list akun ya. Di sini di menu ini kita bisa membuat akun baru. Dia akan meminta domain karena sidimpuan.com ya. Itu tadi sudah saya arahkan kemari, dan kita menggunakan, dan semua domain yang akan didaftarkan di akun server ini haruslah mempunyai name server ns1sidimpuan.com dan ns2sidimpuan.com. Di penyedia domain, di kontrol panel domain biasanya sudah tersedia untuk mengarahkan DNS-nya. Nah, karena domain yang dipakai adalah sidimpuan.com, sudah seharusnya lah domain tersebut ada di VPS ini ya. Makanya kita harus membuat user dengan akun domain sidimpuan.com ya. Di sini username, kemudian passwordnya kita buat standar saja dulu. Sini kita bisa buat milih paket daripada hosting, kita bisa milih, dan kita sebenarnya bisa buat paketnya, paket berapa. Coba kalau kita setting secara manual, kita bisa membuat paket manual di sini ya. Nama paketnya apa ya, contoh paket biasa ya, saya contohkan. Kita buat sebuah paket standar di mana disk kuota yang diperbolehkan untuk user tersebut, atau dalam hal ini adalah sidimpuan.com, kita berikan 10 giga ya, atau 10.000 megabyte. Kemudian bandwidth yang diperlukan yang dibatasi itu mungkin 20 giga per bulan. Ini kalau begitu banyak juga, tapi oke lah, ini sebagai contoh ya. Kita bisa atur dan seterusnya. Kemudian di setting ini kita bisa membolehkan akun ini mengakses sel CGI, mengakses CGI dan time lokal. Bahasa yang digunakan untuk akun ini kita bahasa Indonesia. Kemudian ini perlindungan terhadap spam ya. Standarnya menggunakan local mail. Kemudian make reseller. Reseller ini penggunaan jika ya akun ini diperuntukkan untuk user yang bisa menjual kembali hosting. Akun sudah oke ya. Nah, saatnya kita beralih ke domain. Biasanya setelah kita mengarahkan domain tadi ke VPS ini dalam waktu yang singkat ya, domain tersebut sudah bisa diakses. Nah, di list akun ya, domain tadi atau user tadi sudah dapat dilihat. Nah, kita bisa membuka cPanel melalui tool ini ya, cPanel dari user tersebut. Langkah selanjutnya ya, mungkin sangat perlu adalah dengan install SSL di user di masing-masing user. SSL ini sebenarnya sesuatu yang wajib sebetulnya ya, karena protokol keamanan komunikasi antara browser dan website kita install. Ada banyak sekali mungkin yang tersedia yang sudah tersedia di cPanel.
juga plugin yang terkoneksi dengan WHM ini, tapi kita harus beli lisensinya dulu, yaitu kalau Close ya, yang bisa menginstal semua script ya, open source hanya dengan sekali klik. Tapi kali ini saya mencoba yang disediakan oleh cPanel dulu, yaitu WordPress atau blog ya. Coba kita update. Oke. Langkah selanjutnya adalah mencoba atau mengakses domain kita di browser. Di browser kita bisa mengakses domain cdim1.com ya. Di sini sudah tersedia, sudah dapat diakses. Tinggal bagaimana cara untuk mengisi aplikasi web pada domain ini. Bisa kita buka cPanel, akses cPanel dengan port 283 ya. Kita masukkan username dan password. Ya, kita sudah dapat mengakses, kita dapat menginstal aplikasi web pada cdim1.com. Kita contohkan website manager. Kita coba untuk create situs. Kita install. Oke, website kita telah terinstall WordPress. Oke, barangkali demikian tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf pada para master, mungkin masih banyak kekurangan. Ini saya tunjukkan untuk saya sendiri sebagai bahan pembelajaran, dan juga kepada siapa saja yang ingin mengetahui cara bagaimana untuk menginstal sebuah VPS dengan menggunakan cPanel. Terima kasih.